Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitriana Aulia. Di sini saya akan mempresentasikan ya terkait biografi tokoh antropologi terkenal di Indonesia yaitu Bapak Puncharoeningrat. Ya, beliau adalah tokoh ilmuwan atau tokoh sosial yang dikenal sebagai Bapak Antropologi Indonesia. Puncharoeningrat sendiri terkenal karena membawa ilmu antropologi modern ke Indonesia, juga karena menulis buku-buku terkenal seperti Pengantar Antropologi, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, kemudian juga ada Kebudayaan Jawa. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 15 Juni tahun 1923, kemudian wafat tanggal 23 Maret di tahun 1999. Nah, riwayat pendidikan dari Bapak Puncharoeningrat ada sastra Indonesia di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1948. Sebelumnya mohon maaf karena saya salah menginput logo dari Universitas Gadjah Mada. Lalu yang kedua yaitu ada Universitas Yale di Amerika Serikat pada tahun 1954 sampai 1956. Beliau mengambil Magister Antropologi. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan doktoralnya di Universitas Indonesia. Perjalanan karir dan akademik Puncharoeningrat. Beliau adalah lulusan dari Universitas Gadjah Mada di tahun 1980. Kemudian menyelesaikan studi sarjana sastra bahasa Indonesia di Universitas Indonesia pada tahun 1952. Kemudian beliau juga mengikuti beasiswa Fulbright dan melanjutkan studi antropologi di Yale University. Mendapatkan gelar Magister Antropologi pada tahun 1956 dengan tesis A Preliminary Description of the Japanese Kinship System. Kemudian beliau kembali ke Indonesia mendirikan jurusan antropologi pertama di Indonesia yaitu di Universitas Indonesia dan menyelesaikan gelar doktoralnya dengan disertai beberapa metode antropologi dalam penyelidikan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia pada tahun 1958. Beliau juga kemudian diangkat menjadi guru besar antropologi di Universitas Indonesia pada tahun 1962, serta menjadi guru besar luar biasa di Universitas Gadjah Mada dan Akademi Hukum Militer, yaitu perguruan tinggi ilmu kepolisian. Beliau juga merupakan seorang profesor yang aktif sebagai profesor tamu dan visiting lecturer di sejumlah universitas internasional seperti Utrecht, Columbia, Illinois, Ohio, Wisconsin, Malaya, Paris, dan Kyoto. Nah, ada teori dari Pak Kun yang terkenal, yaitu 7 unsur universal kebudayaan. Yang pertama ada bahasa sebagai sistem untuk berinteraksi dan memenuhi kebutuhan sosial manusia. Kemudian ada sistem pengetahuan tentang lingkungan, manusia, ruang, dan waktu. Lalu yang ketiga ada organisasi sosial yang meliputi adat istiadat, aturan, serta kesatuan sosial seperti kekerabatan dan perkawinan. Lalu yang keempat ada peralatan hidup dan teknologi, yaitu alat-alat produktif seperti pakaian, rumah, dan alat transportasi yang diciptakan oleh manusia. Yang kelima ada sistem ekonomi, yaitu aktivitas mencari dan menghasilkan sumber daya seperti berburu, bertani, dan menangkap ikan. Lalu yang keenam ada sistem religi atau sistem kepercayaan, meliputi emosi keagamaan dan upacara keagamaan. Lalu yang terakhir ada kesenian, yaitu bentuk ekspresi dan nilai-nilai estetika yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Nah, di sini saya melampirkan 3 karya yang terkenal dari Bapak Puncharoeningrat, yaitu ada Pengantar Antropologi, lalu ada Kebudayaan Jawa, kemudian yang ketiga ada Manusia dan Kebudayaan Indonesia. Saya hanya melampirkan 3 karyanya yang paling terkenal dari ratusan karya-karya beliau. Nah, di sini ada penghargaan dan pengakuan. Beliau itu diakui baik nasional maupun internasional ya. Di sini ada Satya Lencana Dwijasika pada tahun 1968 dan 1982. Menjadi bintang jasa utama di tahun 1994
Kemudian Bintang Mahaputra Utama Anumerta 1999. Beliau juga mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Utrecht di tahun 1976. Fukuoka ASEAN Culture Prize di tahun 1995. Kemudian Lecturer of the Year ASEAN di tahun 1968 dan diangkat gelar KPH di tahun 1990. Nah, for your information, KPH itu kepanjangan dari Kanjeng Pangeran Haryo yang merupakan gelar kebangsaan keraton, gelar kerajaan keraton. Lalu di sini ada pensiun dan akhir hayat dari Pak Kunchoro-Ningrat. Beliau pensiun di tahun 1988 pada tahun 15 Juni. Beliau menghabiskan waktunya sebagian besar untuk melukis. Kemudian wafat di tahun 1999, tepatnya di 23 Maret, kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Kartifak di Jakarta. Warisannya menjadi fondasi antropologi di Indonesia, memperkuat peran budaya dalam pembangunan dan menghasilkan generasi antropolog nasional yang berdedikasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah data yang terlampir dari PowerPoint yang saya buat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan lainnya juga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.